Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mutatuli akan menampilkan virtual tour dari Museum Mutatuli. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian UTS dari mata kuliah museologi yang diampu oleh Ibu Ika Rahmatika Salimi. Kelompok kami beranggotakan Farhan Akbar, Regina Ananda Kaherlan, Najwa Farihatus Syifa, Guslan Isnensa, dan Vini Dwi Septia. Sebelum masuk ke dalam museum itu sendiri, di virtual kali ini akan ditunjukkan dulu pertama kali gerbang menuju Museum Mutatuli. Jika diklik ikon I ini, maka akan muncul letak dari Museum Mutatuli. Museum Mutatuli terletak di Jalan Alun-Alun Timur, nomor 8, Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten dengan kode pos 42312. Museum Mutatuli adalah museum umum yang menempati bekas Wedana Rangkas Bitung yang telah digunakan sejak tahun 1923. Kepemilikan Museum Mutatuli dipegang oleh pemerintah Kabupaten Lebak dan pengelolanya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Kemudian di sini ada ikon foto yang jika diklik akan menunjukkan bentuk depan dari Museum Mutatuli. Kemudian jika kita lihat ke sebelahnya lagi, di sini ada papan selamat datang yang menggunakan bahasa Sunda yaitu Wilujeng Sumping. Dan baru kita dapat masuki ke area pelataran dari Museum Mutatuli. Di sebelah kiri mulai masuki area pelataran. Sekarang kita sudah berada di bagian pendopo dari Museum Mutatuli. Sebelum masuki ruangan dari Museum Mutatuli, memang kita harus melewati pendopo ini terlebih dahulu. Nah, di bagian pendopo terdapat alat musik yang sudah disertai dengan foto dan juga penjelasannya. Di sini ada gamelan salendro. Gamelan ini adalah gamelan Sunda yang di seluruh waditra memiliki laras salendro. Penamaan gamelan ini berdasarkan pada laras yang digunakan, yaitu laras salendro. Gamelan salendro paling sering digunakan oleh para seniman dalam berbagai genre kesenian, meskipun dalam karawitan Sunda memiliki beberapa perangkat gamelan seperti gamelan degung dan pelog. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa laras salendro telah dimiliki oleh masyarakat Sunda sejak lama sebagai bagian laras milik masyarakat Sunda yang telah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Gamelan salendro lebih populer di masyarakat Sunda jika dibandingkan dengan gamelan pelog. Kepopuleran gamelan salendro hampir sama dengan kepopuleran gamelan degung yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Sunda. Hal ini dikarenakan oleh sering digunakannya gamelan salendro dalam setiap pementasan pertunjukan seperti dalam sajian genre keliningan, topeng banjet, wayang golek, ketuk tilu, serta berbagai iringan tari baik rumpun tari kursus maupun tari rakyat. Pada tahun 1980-an, keberadaan gamelan salendro lebih populer serta dikenal luas oleh masyarakat ketika di Sunda dihebohkan dengan kehadiran genre baru jaipongan yang dalam iringannya menggunakan gamelan salendro. Pada masa itu, para seniman tidak sedikit yang melebur gamelan degung dan pelok untuk dijadikan gamelan berlaras salendro. Gamelan salendro lengkap terdiri dari 2 buah waditra saron, 1 peking, 1 demung, 1 selentem, seperangkat bonang, seperangkat rincik, seperangkat kenong, 1 gambang, 1 kempul, 1 gong, 1 set kendang, 1 set rebab, dan vokal. Kemudian kita klik ikon yang di tengah ini yang akan bawa kita ke ruangan selamat datang dari Museum Mutatuli. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada foto dari Mutatuli dengan kata-katanya yaitu tugas manusia adalah menjadi manusia. Kemudian di sini ada ikon bisa kita klik. Ini adalah replika dari Museum Mutatuli itu sendiri. Nah, ini tadi pendopo yang sudah kita datangi tadi. Kemudian di sini juga ada patung
dari Mutatuli, beserta penjelasan mengenai siapa itu Mutatuli. Mutatuli adalah nama pena dari Edward Douwes-Dekker ketika menulis buku Max Havelaar. Edward dilahirkan di Amsterdam. Ayahnya adalah seorang kapten kapal yang cukup besar dengan penghasilan cukup sehingga keluarganya termasuk mapan dan berpendidikan. Edward kemudian disekolahkan di sekolah Latin yang nantinya bisa meneruskan jenjang pendidikan ke universitas. Pada awalnya, Edward menempuh pendidikan dengan lancar karena Edward merupakan murid yang berprestasi dan cukup pandai. Namun lama-kelamaan Edward merasa bosan sehingga prestasinya merosot. Hal ini membuat ayahnya langsung mengeluarkannya dari sekolah dan ia ditempatkan di sebuah kantor dagang. Bagi Edward, penempatannya di sebuah kantor dagang membuatnya merasa dijauhkan dari pergaulan dengan kawan-kawannya sesama keluarga berkecukupan. Ia bahkan ditempatkan di posisi yang dianggapnya hina sebagai pembantu di sebuah kantor kecil perusahaan tekstil. Di sanalah dirinya merasa bagaimana menjadi seorang miskin dan berada di kalangan bawah masyarakat. Pekerjaan ini dilakukannya selama 4 tahun dan meninggalkan kesan yang tidak terlupakan selama hidupnya. Dari hidup di kalangan yang memiliki pengaruh, kemudian hidup di kalangan bawah masyarakat membuatnya memiliki mengetahui bahwa banyak kalangan masyarakat yang tidak memiliki pengaruh dan perlindungan apa-apa. Seperti yang diucapkan Paul van Veer dalam biografi Mutatuli. Ketika ayahnya pulang dari perjalanan, dilihatnya perubahan kehidupan dan keadaan dalam diri Edward. Hal ini memunculkan niat pada ayahnya untuk membawanya dalam sebuah perjalanan. Pada saat itu, Hindia Belanda terdapat kesempatan untuk mencari kejayaan dan jabatan, juga bagi kalangan orang-orang Belanda yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Karena itu, pada tahun 1838, Edward pergi ke Jawa dan pada 1839 tiba di Batavia sebagai seorang kelasi yang belum berpengalaman di kapal ayahnya. Dengan bantuan relasi ayahnya, tidak berapa lama kemudian, Edward memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri di kantor pengawasan keuangan Batavia. 3 tahun kemudian, dia melamar pekerjaan sebagai ambtenaar pamong praja di Sumatera Barat, dan oleh Gubernur Jenderal Andreas Victor Michel, ia dikirim ke kota Natal yang saat itu terpencil sebagai seorang kontrolir. Kehidupan di kota yang terpencil tersebut bagi Edward justru lebih menyenangkan. Sebagai amtenar pemerintahan sipil yang cukup tinggi di sana, ditambah usianya yang masih cukup muda, ia merasa memiliki kekuasaan yang tinggi. Dalam jabatannya, ia mengemban tugas pemerintahan dan pengadilan, dan juga memiliki tugas keuangan dan administrasi. Namun ternyata ia tidak menyukai tugasnya, sehingga kemudian ia meninggalkan tugas tersebut. Atasannya kemudian mengadakan pemeriksaan dan menemukan kerugian yang besar dalam kas pemerintahannya. Karena sikapnya yang mengabaikan peringatan dari atasannya, Edward pun diberhentikan sementara dari jabatannya. Setahun lamanya tinggal di Padang tanpa penghasilan apa-apa, pada September 1844 ia mendapatkan izin untuk pulang ke Batavia. Sambil menunggu penempatan tugas, Edward menjalin asmara dengan Everdeen van Wiebergen, gadis keturunan bangsawan yang jatuh miskin. Belajar dari pengalamannya yang buruk saat bertugas sebelumnya di Natal, Edward bekerja cukup baik sebagai ambtenar pemerintahan, sehingga pada tahun 1846 ia diangkat menjadi pegawai tetap. Prestasinya membuatnya diangkat oleh Residen Johann Georg Otto Stuart von Schmidt of Altenstadt menjadi sekretaris residen menggantikan pejabat sebelumnya. Namun, karena Edward tidak memiliki diploma sebagai syarat ditempatkannya sebagai pejabat tinggi pemerintahan, Edward tidak mendapatkan kenaikan pangkat yang sesungguhnya. Namun, Gubernur Jenderal dapat memberikan pengakuan diploma dalam hal-hal yang dianggap istimewa dengan syarat melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam perjalanan karir selanjutnya, Edward diangkat menjadi sekretaris residen di Manado akhir April 1849 yang merupakan masa karir-karir terbaiknya. Namun meskipun mendapatkan jabatan yang cukup tinggi di kalangan ambtenar Hindia Belanda, Edward merasa tidak cocok dengan Gubernur Maluku yang memiliki kekuasaan tersendiri sehingga membuat ambtenar bawahannya tidak dapat menunjukkan inisiatifnya. Hingga akhirnya Edward mengajukan cuti dengan alasan kesehatan. Selama cuti, Edward tidak dapat mengatur keuangannya dengan baik sehingga ia memiliki banyak hutang
Bahkan dia juga mengalami kekalahan di meja judi. Meskipun telah mengajukan perpanjangan cuti, dia akhirnya kembali ke Batavia pada tanggal 10 September 1855 dan diangkat menjadi asisten residen Lebak di sebelah selatan Karisedenan, Banten, yang bertempat di Rangkas Bitung. Edward menjalankan tugasnya dengan cukup baik dan bertanggung jawab. Bupati Lebak yang pada saat itu menganut sistem kolonial Hindia Belanda diangkat menjadi kepala pemerintahan Bumiputra dengan sistem hak waris, telah memegang kekuasaannya selama 30 tahun. Ternyata dalam keadaan kesulitan keuangannya cukup parah lantaran pengeluaran jabat rumah tangganya lebih besar dari penghasilan jabatannya, Bupati Lebak hanya bisa mengandalkan pemasukan dari kerja rodi yang diwajibkan kepada penduduk distriknya berdasarkan kebiasaan. Belum 1 bulan Edward Dawes Dekker ditempatkan di Lebak, dia menulis surat kepada atasannya dengan penuh emosi atas kejadian di wilayahnya. Edward meminta agar bupati dan putranya ditahan serta situasi yang tidak beres tersebut diselidiki. Atasannya, Bres van Kempen, sangat terkejut dengan berita yang dikirimkan Edward sehingga mengadakan pemeriksaan di tempat. Tetapi menolak permintaan Edward. Dengan demikian, Edward diminta agar perkara tersebut diteruskan kepada Gubernur Jenderal A.J. Doumer van Twist. Sekali lagi, Edward kehilangan pekerjaan akibat bentrok dengan atasannya. Di Eropa, Edward bekerja sebagai redaktur sebuah surat kabar di Brussels, Belgia. Namun tidak lama kemudian dia keluar. Kemudian usahanya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai juru bahasa di konsulat Prancis di Nagasaki juga menemui kegagalan. Namun cita-cita Edward yang lain yaitu menjadi pengarang berhasil diwujudkannya. Ketika kembali dari Hindia Belanda, dia membawa berbagai manuskrip, diantaranya sebuah tulisan naskah sandiwara dan salinan surat-surat yang ketika dia menjabat sebagai asisten residen di Lebak. Pada bulan September 1859, Edward mengurung diri di sebuah kamar hotel di Brussels dan menulis buku Max Havelaar yang kemudian menjadi terkenal. Buku tersebut diterbitkan tahun 1860 dalam versi yang diedit oleh penerbit tanpa sepengetahuannya, namun tetap menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat, khususnya di kawasan negerinya sendiri. Ketika menerbitkan Max Havelaar, ia menggunakan nama samaran Multatuli. Nama ini berasal dari bahasa Latin yang berarti aku sudah menderita cukup banyak atau aku sudah banyak menderita. Di sini aku adalah Edward Dawes Dekker sendiri atau rakyat yang terjajah. Setelah buku ini terjual di seluruh Eropa, terbukalah semua kenyataan kelam di Hindia Belanda, walaupun beberapa kalangan menyebut penggambaran Dekker dilebih-lebihkan. Edward Dawes Dekker kemudian pindah ke Ingelheim am Rhein dekat Sungai Rhein dan sampai akhirnya meninggal 19 Februari 1887. Nah, di sini juga ada slide foto-foto dari Multatuli yang bisa diklik. Kemudian kita masuk ke ruangan berikutnya. Ini adalah bagian di mana penjelasan mengenai masuknya kolonialisme ke Nusantara. Pada saat kita masuk ke ruangan ini yang paling mencolok adalah peta yang ada di sini. Jika kita klik itu dia akan bergerak. Nah, ini kita bisa zoom. Ini mengenai penjelasan penjajah yang datang ke Nusantara.
Dia. Sakit. Nah, itu dia video dari peta ini. Kemudian di sebelahnya ini ada rempah-rempah yang memang menjadi komoditas utama dari apa yang dicari oleh para penjajah. Yang pertama di sini ada ini ada pertama ini ada pala. Ini ada penjelasannya. Pala Maluku dibawa pedagang Cina yang melayari Kepulauan Maluku hingga daratan Cina. Pedagang India juga membawa pala melintasi Asia Tengah, Asia Barat hingga Beirut, Lebanon. Dari sana rempah-rempah diperdagangkan pedagang Arab di seputar Mediterania hingga ke pusat perdagangan Eropa yang berpusat di Venezia dan Genoa, Italia. Kemudian di sini ada lada. Kemudian berikutnya ada cengkeh yang merupakan tanaman asli Kepulauan Maluku yang dikenal dan diakui berasal dari 4 pulau Gunung Maluku, Ternate, Tidore, Moti, dan Makian. Sejak beberapa abad sebelum penjelajahan Eropa tiba, para saudagar Arab dan Cina membawa dan memperkenalkannya ke daratan Eropa. Kemudian rempah berikutnya adalah kayu manis yang merupakan rempah-rempah yang diperoleh dari kulit bagian dalam dari pohon genus Cinnamomum. Pada abad ke-16, bangsa Portugis berlayar ke India yang merupakan sumber segala jenis rempah dan berusaha menguasai perdagangan. Kemudian di sini di bawah peta tadi ada benda-benda yang bisa diklik untuk lihat lebih jelasnya. Yang pertama ini ada peti. Yang kedua ini juga ada peti lagi. Kemudian di sini ada tong kayu. Nah, di sebelahnya ini ada gambar-gambar kapal yang berlayar. Ini ada kapal yang dibuat pada tahun 1749 di sebuah galangan VOC di kota Amsterdam, Belanda. Kapal ini termasuk besar dengan panjang 45 meter, daya angkut De Ruyter mencapai 1.150 ton dengan 258 hingga 357 awak kapal. Kemudian ini Prince William diproduksi pada 1650 di galangan milik VOC di Middelburg. Kapal ini memiliki dimensi panjang 181 kaki dan lebar 14,32 meter. Nah, yang terakhir di ruangan ini ada Nah, yang terakhir di ruangan ini ada replika kapal. Nah, ini kapal de Batavia, yaitu kapal yang disebut sebagai kapal VOC yang perkasa. Batavia adalah sebuah kapal milik Kongsi Dagang Hindia Timur atau Kompeni Belanda yang dibuat di Amsterdam pada tahun 1628, dipersenjatai dengan 24 pucuk meriam besi tuang dan beberapa pucuk meriam perunggu. Kandas dalam pelayaran perdana terkenal karena peristiwa dahagi serta pembantaian para penumpangnya. Sebuah replika abad ke-20 dari kapal ini yang juga diberi nama Batavia dapat dikunjungi di Lelystad, negeri Belanda. Nah, ini ada foto-fotonya. Kemudian menuju ke ruangan berikutnya. Perdagangan kopi VOC. Hampir separuh lebih pasokan kopi dunia dipenuhi oleh VOC. Sejak abad ke-17, kongsi dagang Belanda di timur yaitu VOC sudah terlibat perdagangan kopi di Teluk Persia dan Laut Merah. Bibit kopi pertama dibawa oleh VOC dari Malabar.
India Selatan ke Jawa pada akhir abad ke-17 dan mulai dibudidayakan sejak awal abad 18. Pada tahun 1706, De Heren 17, yaitu 17 tuan komisari VOC, yang berkedudukan di Belanda menerima segenggam biji kopi pertama hasil panen di Jawa. Pada tahun 1707, Gubernur Jenderal Hindia Belanda membagi-bagikan bibit kopi kepada para bupati yang berkuasa di setiap daerah di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, mulai dari Batavia sampai ke Cirebon. Namun budidaya tersebut gagal karena kopi tidak bisa tumbuh dengan baik jika di dataran rendah. Penanaman kopi akhirnya pindah ke wilayah pedalaman yang berbukit. Pada tahun 1711, Bupati Cianjur menyerahkan setoran kopi pertama kepada VOC dan dia menerima harga sebesar 50 gulden per pikul atas setorannya. Untuk masa selanjutnya, pembudidayaan kopi dilakukan di dataran tinggi Priangan, membuat daerah tersebut menjadi lumbung kopi pihak VOC. Berkat kerjasama VOC dengan para kepala daerah, serta cara pembudidayaan kopi yang sederhana dan rendah biaya. Pada tahun 1726, hampir separuh lebih pasokan kopi dunia dipenuhi oleh VOC. Sebagian besar jumlah tersebut dihasilkan dari kebun kopi di Priangan. Kopi daun, menikmati daun kopi, pengganti biji kopi. Pada masa tanam paksa, rakyat tidak diperkenankan mengkonsumsi kopi. Biji kopi wajib disetorkan kepada kepala desa untuk kemudian disetor kepada VOC. Di Sumatera Barat, daun kopi diseduh menjadi minuman. Dalam roman Max Havelaar, Multatuli menyebutkan tentang adanya kebiasaan ini dalam perbincangan yang melibatkan Verbrugge dengan Letnan Duklari, komandan garnison di Rangkas Bitung. Dalam jangka waktu yang sama, kopi telah berhasil diusahakan di daerah Guberneman mencakup 18 wilayah keresidenan. Ke-18 keresidenan itu ialah Banten, Priangan, Surabaya, Kerawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Pasuruan, Basuki, Pacitan, Kedu, Bagelan, Banyumas, Madiun, dan Kediri. Produksi kopi terbesar adalah dari keresidenan Priangan, yaitu Jawa Barat, Kedu, Jawa Tengah, Pasuruan, dan Besuki, yaitu Jawa Timur. Pelana kuda. Kuda menjadi alat transportasi penting di masa tanam paksa. Di Kabupaten Priangan, pada 1857 saja, untuk transportasi reguler disediakan satu formasi terdiri dari 500 kuda tunggang dan 2.583 kuda geladak. Sekitar 4.500 keluarga harus dibebaskan dari tugas lainnya demi merawat kuda-kuda tersebut. Koin. Koin 1 sen yang dikeluarkan pada tahun 1857 ini digunakan di era tanam paksa. Terbuat dari tembaga halus dengan lambang Belanda tercetak di bagian depan, ada beberapa kata Indo-Arab di sisi sebaliknya dengan tulisan 1 sen rupiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi sosial di Banten yang dimulai pada bulan Oktober 1945 berupa penggantian pejabat-pejabat setempat oleh kaum ulama dan berkuasanya Dewan Rakyat yang dipimpin oleh Cemat. Tidak lepas dari keadaan sebelumnya, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kebencian mereka terhadap Belanda dan pejabat-pejabat kolonial yang menekan mereka yang umumnya dari luar Banten tidak pernah hilang dari hati mereka. Kaum ulama secara serentak dan spontan menggantikan kedudukan kepamungprajaan karena memang pamungpraja yang ada itu tidak berbuat apa-apa. Mereka takut dan bingung. Dalam revolusi sosial, kaum ulama tidak melakukan kerjasama dengan kaum komunis, melainkan dalam waktu yang bersamaan mereka melakukan aksi
dalam rangka mencapai tujuan mereka masing-masing. Kegiatan mereka dalam menduduki jabatan itu berlangsung bersamaan dengan aksi kaum komunis karena saatnya memungkinkan. Revolusi sosial yang terjadi secara bersamaan antara kaum ulama dan Dewan Rakyat, pimpinan jemaat, menimbulkan kecurigaan pemerintah pusat terhadap Banten yang dinilai menentang. Dalam berbagai kesempatan sejak revolusi sosial berlangsung, hingga beberapa bulan kemudian, pemimpin kaum ulama Banten menyatakan dengan tegas bahwa Banten berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. Sesungguhnya mereka inginkan adalah mereka dapat mengurus daerah mereka yang selama ini sejak tahun 1832 ditelantarkan oleh penguasanya. Mereka ingin menjadi tuan di rumah sendiri sebelum mereka tidak mempunyai kesempatan atau kekuasaan untuk mengurusnya. Kegiatan kaum ulama yang membangun Banten dengan memugar bangunan kuno yang menimbulkan desas-desus sebagai kegiatan awal dalam rangka kehidupan Kesultanan Banten, mendorong pemerintah pusat untuk kembali mengunjungi Banten dari hasil kunjungan Muhammad Hatta ke Banten. Disimpulkan bahwa daerah ini perlu perhatian dari pemerintah pusat karena Iya, sekarang kita berada di ruangan Lebak 1 Museum Multatuli. Di sini terdapat timeline sejarah terkait pada daerah Lebak. Yang pertama yaitu pada tahun 1828 terbentuknya Kabupaten Lebak hingga 1948. Pada tahun 1828 terbentuknya Kabupaten Lebak. Berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hindia Belanda nomor 1 Statblad nomor 81 tahun 1828, wilayah Keresidenan Banten dibagi menjadi 3 kabupaten, yakni Serang, Caringin, dan Lebak. Penerbitan keputusan pada 2 Desember 1828 itu dijadikan tonggak awal lahirnya Kabupaten Lebak. Pangeran Senjaya adalah pemimpin pertama Lebak sebelum penetapan ini. Pada tahun 1830, RTA Kartanata lahir pada 1798, semula Demang Jasinga, Bogor. Atas jasanya menangkap dan memadamkan pemberontakan Nyai Gamparan yang melawan pemerintahan kolonial Belanda. Kartanata diangkat menjadi Bupati Lebak. Dia berkuasa cukup lama dan dikenal dengan julukan Bupati Sepuh. Bupati adalah orang yang sangat menyenangkan, kata Edward Dousdeker dalam surat kepada Gubernur Jenderal Duimaer van Twist yang urung dikirimnya. Kartanegara wafat pada tahun 1879. Pada tahun 1834, Lebak pada abad 19. Peta dari tahun 1834 ini menunjukkan beberapa lokasi penting di wilayah Lebak, terutama Rangkas Bitung seperti asisten residence Wuning atau rumah asisten residen. Ada rumah kontrelir, kemudian ada penjara, kemudian ada kopi lonta atau tempat pengumpulan kopi, ada kopi pahul atau gudang kopi, ada rumah bupati, dan juga ada benteng. Peta ini membuktikan kopi pernah dibudidayakan di Lebak dalam rangka tanam paksa. Peta berasal dari koleksi F.D. Han, seorang arsiparis yang mengumpulkan 1.200 peta dan gambar dari arsip lama. Sumber didapatkan dari Andri. Kemudian di sini ada gambar terkait panorama Lebak 3 zaman. Sketsa pemandangan Lebak besar kemungkinan merekam situasi pada abad ke-19. Alun-alun Rangkas Bitung era 1920-an
dengan keterangan foto rumah bupati dan kantor asisten Residen Lebak. Panorama kota Rangkas Bitung dari udara pada era 1940-an. Kemudian pada tahun 1856, pidato perdana Edward Doesdecker. Pada 22 Januari 1856, sehari setelah pengangkatannya sebagai asisten Residen Lebak, Edward Doesdecker berpidato di depan para kepala Lebak. Tuan-tuan kepala negara Banten Kidul, marilah kita bersukacita bahwa daerah kita miskin sekali. Kita dapat melakukan sesuatu yang mulia. Demikian katanya. Kemudian ada gambar rumah asisten Residen Lebak, terletak di sebelah selatan alun-alun Rangkas Bitung, kini menjadi bagian belakang rumah sakit umum Dr. Aji Darmo. Kemudian tahun 1900 hingga 1901, kereta Batavia, Rangkas Bitung hingga Sajira. Berdasarkan keputusan pemerintah 9 Januari 1901, pembukaan jalur kereta api yang menghubungkan Rangkas Bitung, Muncang hingga Sajira dimulai pada penghujung 1901. Sebelumnya, 1 Juli 1900, jalur kereta api Batavia hingga Rangkas Bitung sudah dibuka terlebih dahulu. Batavia Newsblad 12 September 1901. Kemudian pada tahun 1829 hingga 1948 dan Lebak ke Suriname. Dalam kurun tahun 1890 sampai 1939 ada sekitar 30.000 lebih tenaga kerja dari Jawa dikirim ke Suriname. Beberapa di antaranya berasal dari Lebak. Mereka dipekerjakan sebagai buruh di perkebunan tebu. Sebagian dari mereka berhasil pulang, sebagian menetap, dan sebagian lagi wafat jauh dari tanah tempat mereka dilahirkan. Kemudian di sini ada sebuah prasasti, yaitu Prasasti Cidanghiang. Prasasti ini berasal dari era kerajaan Tarumanegara pada kurun abad ke-4 sampai ke-5. Ditemukan di Desa Lebak, Manjul, Kabupaten Pandeglang. Kalimat di dalam prasasti ini berbunyi, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sungguhnya dari Raja Dunia, yang mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja. Prasasti ini menjadi bukti pengaruh kekuasaan Tarumanegara sampai ke wilayah Banten. Ya, berlanjut kepada ke Lebak 2. Ya, di sini kita dapat melihat timeline sejarah daripada Lebak dari tahun 1936 hingga 1947. Ya, pada tahun 1936 yaitu ada mendulang emas di Cikotok. Sejak 1839, pemerintah kolonial Belanda telah mengetahui adanya kandungan emas di Cikotok. Usaha penambangan baru dimulai pada 1936 dengan memberikan izin eksploitasi kepada NV Mibow Mastapich Zuid Bantam. Kemudian pers lokal. Pengharapan Banten mingguan terbitan Rangkas Bitung, pemimpin redaksi R.S. Prihatin, terbit dalam 2 bahasa Belanda dan Indonesia. Cetak perdana 1923, dicetak oleh percetakan Kisarwater Rangkas Bitung. Warta Kemajuan terbit perdana Januari 1933. Pemimpin redaksi Puspa Diningrat, wakil pemimpin redaksi Sunarjo Satyadiningrat, diterbitkan oleh penerbit Pucuk Demun Lebak. Alamat redaksi Cinesatra Rangkas Bitung. Ekonomi. Pabrik minyak Maxoil di Rangkas Bitung memanfaatkan melimpahnya kelapa di wilayah Banten. Beroperasi sejak 1929.
Situasi Pasar Rangkas Bitung, foto sekitar tahun 1915 hingga 1923. Foto dibuat oleh KFG Blay, koleksi Tropenmuseum, Amsterdam. Pada tahun 1942, Jepang datang. Pada 1 Maret 1942, bala tentara Jepang mendarat di pantai Banten. Dengan segera mereka menguasai wilayah penting di Banten, termasuk Lebak. Berdasarkan kesaksian Miss Bacchus Biram dalam kenangan-kenangan orang bandel ketika Jepang masuk ke Lebak, beberapa sarana vital seperti jembatan dihancurkan oleh tentara Hindia Belanda. Namun Jepang bisa menguasai Lebak tanpa perlawanan. Pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945 disampaikan ke Bantam oleh Pandu Kartawiguna, Ibnu Parna, Abdul Muluk, dan Entol Khairuddin. Dari mereka, kabar kemerdekaan terbesar sampai ke Lebak. Pada masa revolusi sosial, kemerdekaan Indonesia mendorong timbulnya semangat revolusioner untuk mengganti semua hal yang dianggap warisan kolonial. Sejak akhir 1945 sampai dengan awal 1948 terjadi penggantian bupati di setiap wilayah di Banten yang dimotori oleh Dewan Rakyat pimpinan C. Mamat. Di Lebak, Kiai Haji Tubagus Hasan dilantik menjadi bupati. Pada tahun 1947, agresi Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, sejumlah sumber produksi penting menjadi milik Republik Indonesia. Namun seiring kedatangan Belanda melalui agresi militer pertama pada 21 Juli 1947 dan kedua 18 Desember 1948 terjadi pengambil alihan. Kisah Bupati Hardiwinangun. Sebelum menjabat sebagai Bupati Lebak, Raden Temenggung Hardiwinangun bertugas sebagai Patih Indramayu. Pengumuman promosi kenaikan pangkatnya 26 Januari 1939 tersiar di berbagai surat kabar, baik berbahasa Indonesia maupun Belanda. Pelantikannya pada 13 Agustus 1939 dihadiri Gubernur Jawa Barat LG.C.A. van der Hoek dan Asisten Residen Lebak J. Othman pada 10 Desember 1945. Saat Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Rangkas Bitung, Hardiwinangun diculik dan dibunuh oleh sekelompok Dewan Rakyat, penggerak revolusi sosial di Banten. Nah, itu tadi kita sudah menjelajahi museum ya, menjelajahi secara singkat Museum Multatuli dari awal bagaimana pelayaran Nusantara ya, pelayaran bangsa Eropa terhadap Kepulauan Nusantara dengan kapal-kapal mereka, kapal De Ruyter dan lain sebagainya. Lalu apa sumber daya yang dicari? Ternyata ada rempah-rempah seperti kayu manis, ada cinnamon, ada lada, garam, dan lain sebagainya. Terus bagaimana perlawanan rakyat lokal dan pemimpinnya menghalau pengaruh asing yang masuk ke wilayah mereka. Dan akhirnya kita sampai pada karya-karya Max Havelaar yaitu Multatuli yang mempengaruhi tokoh-tokoh besar di Indonesia. Ada Soekarno, W.S. Rendra, Jose Rizal, R.A. Kartini yang sangat anti terhadap imperialisme dan kolonialisme. Tadi juga bagaimana kita lihat sejarah Banten, khususnya Lebak yang penuh dengan revolusi dan semangat anti kolonialisme pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi itu teman-teman, dan sekian mungkin yang bisa dapat disampaikan. Museum tidak hanya sekedar menjadi tempat bagi barang-barang masa lalu. Namun, sebagaimana dikatakan, masa lalu selalu aktual, maka museum akan selalu aktual
bagi mereka yang haus akan sejarah, haus akan dirinya, dan ingin mengetahui eksistensinya dengan kesadaran bersejarah. Semoga dengan perjalanan virtual ini dapat meningkatkan kesadaran historisitas diri kita dan menambah ilmu pengetahuan dan juga manfaat bagi kita bersama. Salam dan sampai jumpa.